A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang bunda yang dirahmati Allah, kita masuk di juz ke-15 hari ini ya. 15 betul? Al-Isra kan? Nah, alhamdulillah di Al-Isra ini ada kata-kata abdan syakur. Abdan syakur. Di sini Allah sebut Nabi Nuh sebagai abdan syakur. Padahal kita sama-sama tahu Nabi Nuh itu hidupnya tidak seperti yang kita pikirkan. Kenapa Nabi Nuh tidak seperti yang kita pikirkan? Karena Nabi Nuh punya masalah. Apa masalahnya? Anak sama mereka. Kalau bicara bully, Nabi Nuh ini kena bully habis-habisan sama umat. Dan dalam sejarah kalau untuk baca, umat Nabi Nuh termasuk umat yang paling tengil, paling sombong. Saat itu diceritakan teknologi juga sudah lumayan maju di zaman Nabi Nuh. Tapi seperti apa teknologinya tak tahu saya. Allahu a'lam bishawab. Tapi Nabi Nuh bikin kapal itu adalah barang aneh gitu. Seperti orang zaman sekarang udah bicara motor listrik, bicara pesawat, taksi dengan konsep drone. Terus ada orang bikin sampan gitu. Persis kayak antum-antum hari ini, orang udah mikirkan bisnis, uang digital, terus satu ngapain? Ngurus masjid. La ilaha illallah. Tapi ada kata kunci, ada sebuah predikat yang Allah berikan kepada seorang nabi bernama Nuh alaihissalam. Adam, Idris, Nuh. Dia nabi ketiga kan. Makanya Nuh itu dijuluki juga sebagai bapak manusia nomor 2, Abul Bashar At-Tani. Karena setelah Adam, Idris, itu Nuh habis. Di zaman Nuh itu kan habis semuanya manusia. Berkembang biak lagi kapan? Setelah Nabi Nuh selamat, baca doa munzalan mubarakan, baru berkembang biak lagi, ada manusia lagi. Sebelumnya kan habis semua. Antum bisa bayangkan nggak Nabi Nuh tuh bikin kapal di atas di atas gunung. Coba lihat di tepi sungai Kapuas. Kapal itu di mana? Dekat laut, dekat sungai. Ini bikin di atas gunung tuh kan dibilang gila sama orang. Dah menghadapi bulian, caci makian umatnya, omongan orang, Nabi Nuh tetap tenang. Begitu anak tidak mau naik, Nabi Nuh sedihnya luar biasa. Ayo nak naik ke atas kapal. Apa kata Nabi? Kata Kan'an anaknya tuh, maka jangan kasih nama anak antum Kan'an ya. Misalnya Muhammad Kan'an Asyakur gitu, anak durhaka. Jangan kasih nama anak. Kalau Kanan mungkin masih mending, tapi kalau Kan'an itu anak durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Itulah kata-kata Kan'an, kata-kata anak durhaka ini mengatakan kepada ayahnya, aku mau naik ke atas gunung. Nah ini nyambung sama materi kemarin. Abang kakak kalau nengok tingkah laku yang tidak disuka dari anak, dan mungkin itu melanggar syariat Allah, antum bilang, ya Allah, yang dilakukan anakku melanggar syariatmu ya Allah,
aku tak suka dengan perbuatannya. Tapi walaupun aku tak suka, aku tetap meridhoi dia sebagai anakku. Kenapa harus jatuhkan ridho abang kakak? Siapa tahu suatu saat Allah kasih hidayah. Hidayah mutlak milik Allah. Kan orang bisa ngomong, no, anak ustadz kok begitu. Anak Nabi begitu cuman. Ini kan materi lama sebenarnya abang kakak. Saya ingatkan lagi gitu, bahwasanya hidayah itu tidak ada urusannya sama keluarga. Hidayah itu tidak ada urusannya sama hubungan darah. Apalagi cuma suami istri yang memang secara fisik, secara darah sangat berbeda. Antum tuh dengan istri antum orang lain. Betul tidak? Mungkin hari ini bersatu di dalam sebuah hubungan akad nikah. Yang menghubungkannya, mohon maaf, yang menghubungkannya cuma lidah gitu, cuma mulut. Atau dalam Islam disebut dengan akad. Ijab qabul, saya terima nikahnya si fulan bin fulan. Dengan mulut dia jadi halal, dengan mulut juga jadi haram. Apa kalimatnya? Aku ceraikan kau, aku kembalikan kau pada ibu kandung atau orang tuamu. Talak gak? Talak, jatuh. Untung hak talak itu diletakkan Allah di tangan laki-laki. Seandainya talak itu di tangan perempuan atau di mulut perempuan, wah, ada pegelantungan laki-laki itu sini. Kau ngapa kena ceraikan? Gara-gara apa? Gara-gara piring. Kau ngapa kena ceraikan? Habis betaboran laki-laki itu di tepi jalan. Tuh, dia bisa ngomong itu, suka-suka dia kok. Dah lah, ceraikannya aku, kata dia. Gitu kan? Terus itu sah di mata syariat. Wah, udah berapa kali dia kena ceraikan tuh. Nanti nyesal lagi. Maka hebatnya syariat Islam ini, cerai itu di tangan suami. Maju, mundur, kawan ini nak mikirkan, nak jatuhkan cerai. Saya dengar dari cerita beberapa kawan, itu banyak perempuan-perempuan yang nantang. Ya udah kalau gitu, aku ceraikan aja aku. Aku buat kakak ini. Untuk syariat talak atau perceraian itu di tangan suami. Kalau di tangan perempuan, gimana bang kakak? Nah, ini sesuatu yang kontra. Nabi Nuh punya anak tidak mau ikut. Coba bilang. Punya istri pun tidak mau taat. Tapi Allah memberikan dia predikat di surat Al-Isra 17 ayat 3, abdan syakur. Innahu kana abdan syakur. Apalah maksudnya nih, ayo. Coba, bisa enggak antum tebak kira-kira SMK pagi ini saya mau bahas apa gitu? Yes. Lama dan tak ada 100 ribu nih ya. Kalau banyak masih stok saya tuh, tak keluar budak nih. Hah? Geser belakang. Memang lah. Oh, karena kami yang jaga anaknya gitu ya. Wow. Jangan sampai abang kakak. Ini kan nasihat untuk saya pribadi. Saya pas juz 15 Al-Isra berarti. Yang pop up di mata saya tuh abdan syakuronya. Mungkin aku sudah nebak, asro kayaknya nih, in ahsantum nih kayaknya nih. Enggak, tebakan antum terlalu mainstream. Ada yang sudah tidak mau nebak-nebak lagi, udahlah terserah kiai lah. Nebak-nebak salah terus ya. Terserah lah, ngikut ya. Jangan sampai abang kakak permasalahan kondisi yang tidak ideal. Kan tidak ideal nih, anak Nabi tidak mau naik. Bayangkan, abang kakak bisa tidak? Saya tuh sering tuh mensimulasikan gitu, betapa sedihnya Nabi Nuh alaihissalam saat kapal yang dia bangun dinaiki oleh para binatang-binatang, ya kan? Dan dia lihat satu-satu binatang-binatang itu, lalu di antara binatang-binatang itu tak ada anak kandungnya. Berarti abang kakak,
yang lebih percaya sama dakwahnya Nabi Nuh justru malah binatang. Sedih gak tuh? Nih, Adiani pusat dakwah. Yang disampaikan di pusat dakwah itu kan tentang da'a ilallah. Anaknya tak mau gabung di pusat dakwah. Hanafi ngurus pendidikan, terus anak-anaknya Hanafi tak ada yang mau ikut pendidik. Misal Abbas ngurus paskas, anaknya tak ada satupun yang mau mikul beras. Mas Jati ngurus Baitul Mal, anak-anaknya tidak ada yang mau ngurusin zakat, infak, wakaf, tidak ngerti sama sekali. Apaan sih Pak siswa? Bapaknya direktur utama Baitul Mal. Ini contoh. Nabi Nuh bukan tidak mau ikut dakwah, tidak mau naik kapal. Azab Allah udah jelas-jelas depan mata. Ada azab. Dengan santai Kanaan bilang, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Apa? Banjir. Aku nanti naik ke gunung, selamat kok aku. Enaknya diapakan lah anak kayak gitu tuh. Lahir dari rahim istrinya yang sah. Lalu istri Nabi Nuh yang sah juga tidak mau naik kapal. Tapi Allah bilang, ini kalimatnya ya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Cuman ya, kalau saya pun di posisi itu sedihnya kayak apa gitu. Abdan syakuroni abang kakak, kalau kita pernah belajar bahagia tanpa syarat, kayaknya pagi ini kita harus belajar bersyukur tanpa syarat. BTS juga. Mungkin syukur kita receh bagi sebagian orang, tapi kufur nikmat itu azabnya pedih. Surat berapa ya man? Surat ke-17 ayat 3. Innahu kana abdan syakur. Fokus sama kata-kata innahu ya. Kalau mau berpikir sama kakak, sikit mundur gitu. Apalah yang bisa disyukuri Nabi Nuh nih? Anak tak ikut, istri tinggal, anak bully satu kampung. Kayak saya misalnya gitu ya. Kalau ditanya, Ustaz, Ayaman ada nggak alasan bersyukur? Banyak alasan saya bersyukur. Istri saya ada, anak saya ada, adik-beradik saya ada, adik ipar saya ada, orang-orang yang membersamai dakwah ini ada. Jadi kalau saya tidak bersyukur tuh, yuk bahaya sekali. Allah takdirkan saya dekat dengan masjid, ada di circle yang mudah-mudahan bisa jaga saya supaya tidak bermaksiat sama Allah. Tiap subuh Allah bangunkan saya. Jadi saya tidak punya alasan rasa-rasanya gitu untuk tidak bersyukur. Emak saya masih ada, ibu saya masih ada. Berpikir juga saya gimana caranya supaya bisa punya bekal mati hadap Allah gitu. Tapi Nabi Nuh, orang terdekatnya jadi ujian. Maka kalau abang kakak bilang, Ustaz cuma yuk saya ini begini-begini, coba lihat Nabi Nuh dapat predikat abdan syakuro dari Allah. Kan ada juga tuh orang yang ngomong gini, saya ini bersyukur Ustaz, cuma gimana ya, udah bersyukur pakai cuma gitu. Pernah dengar gak? Kenal gak orangnya? Alhamdulillah tapi lu. Apa kabar kak? Alhamdulillah, tapi inilah Ustaz lagi sepi. Nah itu namanya alhamdulillah tapi.
Ustaz gimana laporan keuangan? Alhamdulillah Ustaz. Tapi ya ada catatan dikira. Itu namanya alhamdulillah tapi juga Ustaz. Kalau saya nanya sama beliau, Ustaz gimana laporan keuangan? Ada catatan Ustaz. Jangan pakai alhamdulillah tapi ya. Ini udah bagus, cuma adalah cumanya itu. Yang jadi bagusnya jadi hilang. Saya tuh mau pergi Ustaz, tapi adalah habis lah. Yang depan tuh langsung hilang, terhapus. Gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Cuma ini agak sakit sedikit. Gimana sih alhamdulillah cuma? Apa tadi? Bersyukur tanpa syarat. Dulu Kiai Hasan pernah bilang gini. Saya waktu itu terus terang gak paham ya sama kakak. Zaman-zaman masih santri itu saya gak ngerti gitu. Kenapa Kiai Hasan bilang gini? Nikmat terhebat, nikmat tertinggi di dunia ini adalah iman dan Islam. Saya waktu itu belum ketemu big why-nya gitu. Dan gak nyampe otak saya. Otak saya waktu itu santri itu ya punya duit, punya rumah, punya ini, punya ini. Tapi Kiai Hasan bilang nikmat tertinggi itu iman dan Islam. Sampai detik ini saya paham. Oh iya, saya pernah jatuh terpuruk, pernah nyungsep, pernah tidak berduit. Tapi dengan izin Allah, karena masih ada setetes iman di dalam hati, masih ada prasangka baik sama Allah, Allah akan takdirkan hidup saya berubah. Itulah yang menjadi jalan untuk saya punya kehidupan lebih baik. Setelah Bapak belum. Coba, antum yang lagi sakit. Abbas kemarin kan sempat sakit. Apalah modal ente Mas? Duit? Saya tahu duitnya pas-pasan. Apa yang ada dalam hati ente? Sampai bernazar kan? Apa? Iman kan? Ya Allah, kalau kau sembuhkan sakit aku nih ya Allah, tanpa ada operasi dan lain-lain, aku mau puasa begini-begini. Apa yang bikin Abbas tuh bergerak? Iman. Saya mikul beras teman-teman, abang kakak, 2012 kan sepi tuh, nggak ada orang seramai ini. Siapa yang nak ngerekam gitu? Sekarang saya pegang karung bentar ya udah kena sorot. Maksud saya tuh nggak usah semua tingkah laku saya harus satu shoot gitu loh. Saya jadi kalau udah distribusi akbar tuh mau megang karung beras tuh ragu-ragu jadinya. Nanti ini setan maklum lah. Wes Ayahman mikul beras, pencitraan. Hai guys, aku mikul beras ya. Gitu-gitu. Habis amal solehnya, kena ambil sama kamera manusia. Iya kan? Antum sadar nggak? Sekarang nih orang dikit-dikit angkat kamera. Assalamualaikum, masya Allah, ketemu Ayahman, alhamdulillah. Tangan kanannya salaman, tangan kirinya megang HP. Salah tingkah laku kita, habis. Ustaz kok gak sopan. Saya terus terang makin kesini nih, makin takut sama kamera. Coba tengok, Ayahman, oh Ayahman datang, oh masya Allah. Itu yang kadang-kadang bikin saya tuh takut hadir-hadir di, nggak tahu rasanya. Kamera misalnya 100 orang datang, 100 kamera tuh ngangkat. Dulu ada nggak tren ini? Nggak usah lah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu aja jarang. Hari ini orang angkat kamera semua. Betul nggak? Betul nggak? Banyak wartawan hari ini. Saya terus terang bukan risih ya, takut salah bersikap. Orang yang harusnya saya salamin. Kan lagi rame kemarin kan, dia nggak datang ke saya kan lebih tua katanya. Ngomong apa nih? Nggak paham tuh. Ngapa gitu bang? Apa tuh bang? Bisa belok situ sedikit. Jadi saya enggak risih, betul, saya enggak risih, tapi takut. Takut saya tuh salah itu. Saya enggak tahu lah ya, maksudnya tuh mungkin sebagai bentuk syukur atau gimana gitu kan, di-upload, dijadikan Insta story.
mungkin jadi kenang-kenangan misalnya. Itu ya itu masing-masing lah ya, saya enggak komen gitu karena saya juga manusia biasa Bang Kakak. Oke ya. Oke, gas atau dawai ini? Makin tak paham tuh. Makin tak paham. Nanti ada mancing-mancing tuh. Ayaman anu siapa? Saya cuma bilang kawan-kawan tak boleh golput. Tak boleh golput. Pilih sesuai hati nurani, dan pilihanmu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu ya yang saya mau pesan. Dua ya, kalau tanya Ayaman. Ayaman gimana nih tentang pilpres dan lain-lain? Nah, ini saya ngomong sedikit ya. Jangan golput. Pilih satu, tentukan pilihannya tuh. Yang kedua, poin nomor 2 adalah abang kakak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah apa yang abang kakak pilih. Nah, 2 poin yang saya mau sampaikan. Sip, saya tidak ikut-ikut lagi. Nah, balik lagi ke cerita Nabi Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'anu. Ayo, innahu kana abdan syakura. Abdan syakura. Innahu kana abdan syakura. Innahu kana abdan syakura. BTS, bersyukur tanpa syarat. Cuman Ayaman bersyukur tanpa syarat tuh kita cari alasan, ya kan, supaya ada yang menjadi tambahan syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Salah satu nikmat mahal abang kakak, iman dan Islam. Waktu saya ngelihat orang yang lebih susah abang kakak, di situ muncul kalimat sisi lain ya, alhamdulillahirabbil alamin. Karena ujian yang saya hadapi, ya kan, tidak seberapa dibanding ujian yang sedang dihadapi oleh orang lain. Waktu saya tak bisa makan, misalnya gitu ya, tak punya duit untuk pergi ke restoran atau pergi ke mall, saya datang ke pondok-pondok, datang ke pesantren-pesantren yang makan itu ikan asin yang mohon maaf di dalam perutnya itu udah ada ulat-ulatnya Ustaz, belatung gitu. Itu sedekah orang katanya, orang ngasih ikan asin sisa yang dijemur di atas seng metal warna merah kayak bajunya Bang Abu itu. Seng metal itu dijemur, ada ikan asin itu di Pondok Al-Haq yang Sungai Rengas dulu di awal. Itu digunting-gunting. Terus kiainya bilang itu termasuk mewah Ustaz, kata beliau. Kalau pas lagi tak ada kami anak-anak suruh ngambil sayur, bukan sayur, ngambil daun di hutan, lalu pakai kecap 1.500 satu saset, itulah dibagi 10 anak, makannya gantian-gantian karena rice cookernya tidak cukup. Jadi saya memang belum bisa pergi makan di mall, belum bisa makan di restoran bagus, tapi lauk masih ada lah yang pantas dan layak. Ini anak-anak di pondok udah hafal Quran, terus kena fitnah lagi kiainya kan. Dia nampung anaknya di situ udah luar biasa. Fitnahnya apa? Itu tuh bukan ustadz, bukan kiai. Ilmunya nggak jelas, bukan alumni pesantren. Dia nih yang nyinyir nih, yang ngomong-ngomong di belakang nih. Udahlah nggak nyumbang, nggak nampung anak. Beliau pun para kiai itu abang kakak, nggak semuanya memang backgroundnya lahir dari pesantren. Beliau tuh tadinya tuh ngajar TPA, ngajar TPQ. Awalnya ini asbabun nuzulnya pondok-pondok tuh ya. Ngajar TPA, ngajar TPQ. Lalu beliau dititipin anak. Boleh enggak anak saya nginap di sini? 1. Datang lagi 2, 3. Akhirnya tadi judulnya TPQ, Taman
pendidikan Al-Quran jadi TPA, tempat pembuangan anak. Saya serius nih cerita nih. Bezina dia di Malaysia, bezina dia sama berapa laki-laki, investornya banyak. Paham gak investornya banyak? Dia berhubungan badan, mohon maaf nih, sama banyak laki-laki. Kan investornya banyak tuh. Kan gak tahu nih bapaknya bayi ini yang mana. Daripada dia malu, Masya Allah, ada Ustaz Andre. Assalamualaikum Ustaz. Sehat-sehat Ustaz, dijaga Allah, dilindungi Allah. Semoga Ustaz selalu sehat dalam kasih sayang Allah. Lagi cerita tentang pondok pesantren Ustaz. Asbabun nuzul Ustaz-Ustaz kiai-kiai di pondok-pondok di Kalimantan ini yang saya pernah temuin, itu awalnya mereka ngajar TPI, TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ujung-ujung jadi TPA, tempat pembuangan anak. Akhirnya Ustadz ini kan modalnya cuma satu, kasih sayang. Mungkin kalau ilmu pengetahuan agama, ya namanya orang ngajar Quran kan bisa nyalip bata. Tapi ada anak-anak dilempar di tempat dia, dibuang di tempat dia. Mau tak mau lah dia nampung. Mana nak ngambil bayarannya? Itulah pondok-pondok yang ada di Kalimantan ini, abang kakak. Ini saya ceritakan sama antum. Mudah-mudahan ada yang dengar cerita ini, ada yang Allah gerakkan hatinya untuk ikut membersamai. Ayo support. Dah banyak anak, duit tak ada untuk ngasih makan 3-4 orang mungkin masih oke. Ini udah mulai 10, 15. Apa yang dilakukan oleh kiai ini, oleh ustadz ini? Dia putar otak lalu pergi ke pasar Pelamboyan. Ngapain ustadz ke pasar Pelamboyan? Nunggu sampah sayur. Nunggu apa? Nunggu sampah sayur. Jadi di Pelamboyan itu abang kakak ada sampah-sampah kayak kol, sawi, timun, tomat yang dibuang. Itulah yang ditunggunya. Diambil, kan ada bagian yang misal tomat tuh yang bagian atasnya yang itu. Nah itu dipotong, sayur-sayurnya tuh dipotong, dibersihkan, bawa balik cuci pakai air hangat. Itulah untuk makan sama santri. Beli penyedap masakan tuh yang kaldu sapi, tahu ya? Inisialnya M, inisialnya Masako gitu tuh. Itu kan rasa sapi kan. Ada yang kaldu ayam. Nah itu dimasak pakai air hangat, dijadikan lauk. Jadi seolah-olah makan nasi campur kuah air basah gitu, rasanya rasa sapi. Itu yang dimakan sama santri-santri di pondok-pondok. Nah kalau antum yang selama ini dengarkan SMK, taunya cuma pondok-pondok yang besar-besar, yang mahal-mahal. Ada pondok yang bayarnya berapa juta? Masuknya ratusan juta ada kan? Pondok-pondok yang memang modern-modern, yang mewah-mewah tuh ada enggak yang sekali masuk ratusan juta? Ada, dan tidak salah juga. Mungkin ada marketnya gitu, pondok-pondok yang memang mewah begitu. Tapi saya mau ngasih tahu, banyak pondok-pondok yang saya pernah datang itu yang kondisinya begitu. Miskin, tak berduit, kiainya pun mohon maaf ya, pakai sendal jelek, pakai sarung dah itu aja, baju bolong, mana ada kan? Saya gitu tuh. Nah itu kita wakil pengasuh harus sensitif matanya. Jangan cuma datang nengok gitu aja. Terus jangan cuma bilang, ini Ustaz kok kita capek-capek cuma dikasih air putih. Siapa tahu cuma itulah yang dia punya. Jangan-jangan dia ngutang nggak sama warung tetangga untuk nyajikan air putih untuk kita tuh. Saya sering kok ketemu, karena saya pernah di pondok ya. Jadi saya langsung tembak ya biasanya, karena dengan Ustaz bagi saya sahabat perjuangan ya. Saya tanya, Ustaz gimana? Anak-anak masih gratis sampai sekarang. Masya Allah. Pondok-pondok yang bertarif mewah dan mahal itu memang segmennya dibuat begitu supaya anak-anak orang kaya ini tidak sekolah di tempat-tempat yang tidak benar. Tidak salah, awas kita potong-potong video saya ini ya. Makanya gerakan infak beras ini ada, itu prioritas pertama adalah mensupport pondok-pondok yang gratis itu. Mensupport pondok-pondok yang tidak punya sumber daya itu. Makanya ada 6.800 pondok dengan izin Allah hari ini.
Abang-abang, kakak-kakak yang udah ikut SMK nih udah ikut infak beras belum? Nanti tanggal 13 ada distribusi akbar seluruh Indonesia. Ikut, turun, pikul beras. Saya dulu tuh suka gitu, kesempatan nih, saya sekali-sekalinya distribusi akbar, mikul beras. Tapi sekarang saya tengok kamera pada standby semua, jadi takut saya nengok kamera tuh. Saya bilang saya menikmati sorotan kamera ini, amal soleh jadi sia-sia jadinya. Udah ikut semuanya ya, insya Allah ya. Nah, waktu mikul beras, waktu saya datang ke pondok, saya lihat kiai-kiai yang begitu, masya Allah, tabarakallah. Dia sudah harus nanggung makannya anak-anak, ya kan? Nyari sayur bekas. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kena fitnah lagi sama tetangga, ustadz kok kayak gitu? Ustadznya apa? Nggak punya keilmuan. Nah, dia kan nggak minta. Tadi kan saya bilang dari taman pendidikan Al-Quran berubah jadi taman tempat pembuangan anak. Sedih kalau lihat-lihat ustadz-ustadz itu di pondok-pondok, di pedalaman. Makanya saya ajak abang kakak tuh, ayo turun ke lapangan. Nanti insya Allah Selindo ya. Selindo kan Bas? Tanggal 13 itu Selindo kan? Seluruh Indonesia. Silakan absen nih. Ini ada yang banyak juga yang orang tuanya paskas, anaknya mondok di pondok mitranya paskas. Jadi sekalian ayahnya ngantar beras, sekaligus jenguk anaknya. Bonus tuh, bonus. Orang dalam jadinya. Yang lain nggak boleh jenguk, ya kan? Ayahnya boleh karena distribusi kan. Mamanya paskas, ayahnya paskas, sekaligus jenguk anak. Ada yang bahkan jenguk cucu. Datuk neneknya paskas, cucunya di pondok mitra. Alhamdulillah. Ada juga yang paskas-paskas tuh gara-gara sering dibawa ke pondok pesantren, sering diajak distribusi, akhirnya anaknya bilang, mama, abi, ayah, aku mau mondok dong. Ada enggak yang paskas-paskas yang anaknya jadi santri? Banyak, ya kan? Sip. Oke. Dah. Jadi abang kakak turunlah ke lapangan. Hadirlah kita ke tempat-tempat di bawah. Lihat, cari info tentang paskas. Cari info tentang gerakan infak beras di kota antum masing-masing. Kapan sedekah akbar? Nggak tahu. Tak ada angin, tak ada hujan tuh jadi sedekah akbar. Sekarang sedekah akbar syaratnya saya tinggikan lagi. Standarnya makin susah. Biar nggak seenak-enaknya orang bikin sedekah akbar. Oke, balik lagi ke tadi abang kakak. Innahu, ayo. Kana abdan syakur. Apa hubungannya saya suruh jadi paskas, saya suruh mikul beras dengan innahu kana abdan syakur? Mencari alasan bersyukur atau mencari alasan syukur. MAS. Kita kan tahu nih, lain syakartum la azidanakum, kalau bersyukur pasti ditambah. Tapi kalau antum tidak turun ke lapangan, tidak nengok,
langsung mantep kepala nih. Makanya saya biasa kalau yang ikut saya, ada nggak yang biasa ikut saya turun tuh, nengok saya jalan kemana tuh, jalan ke WC, nengok air, ya kan? Bang, nengok air, lah kuning air. Nengok kalau yang ahwat tuh turun lah, coba tengok santriwatinya tuh mukenahnya branded enggak? Mana warna putih dan jadi coklat dah budak tuh. Itu yang saya bilang, mungkin abang kakak belum punya anak biologis, tapi dengan turun ke lapangan kakak tambahlah anak-anak ideologis. Mas tadi saya bilang kan, mencari alasan syukur menjadi abdan syakur. Tidak ada kebetulan. Apa? MAS, Mas apa ya, terserah, Mas Abang, Mas Jati, Mas Abu. Masa bodoh bisa juga. Mencari alasan syukur sehingga kita bisa menjadi, ini kan tidak ada yang kebetulan sama kakak, menjadi abdan syakur. Sip ya. Materi kita hari ini mas-mas pokoknya. Mas-mas. Mencari alasan syukur. Apa yang bisa aku syukuri dengan kondisi aku hari ini? Nabi Nuh alaihissalam sepertinya tidak ideal hidupnya. Istri tidak mau ikut, anak tidak mau ikut, difitnah sama umat, tidak ada yang mau naik, yang percaya malah binatang. Kesal sekali hati Nabi Nuh tuh. Saya bisa ngebayangkan gitu. Kayak gimana lah kesalnya, coba bayangkan. Kesal sekali lah Nabi Nuh tuh. Azab udah pasti depan mata, tapi istri dan anak tak mau ikut gitu Pak. Sedih gak kita sebagai ayah? Mas Gion nih, tinggal di daerah dekat Supadio sana. Hampir tiap hari bolak-balik ngantar anak ke BTQ. Anaknya mau. Bayangkan ada orang yang rumahnya dekat, anaknya tak mau ke BTQ. Alasan syukur Mas. Mas Gion gak letih, saya bilang bolak-balik suami istri ngantar anak. Udah jadi dekat Kiai. Oh dekat dah, berjamaah itu udah sampai dah ya. Ya paling enggak habis 20 menit, 25 menit untuk sekali pergi. Balik lagi. Tapi itu dilakukan untuk anak kan. Anaknya mau, anaknya semangat. Bahkan kemarin saya bilang, Mas kok subuh-subuh datang sini? Anaknya enggak mau, siapa Ayas itu enggak mau terlambat. Iya kan? Enggak mau telat datang ke sekolah. Bekemas lah suami istri. Ada orang yang anaknya susah bangun subuh, kan mencari alasan syukur. Tapi Nabi Nuh pun anaknya tidak mau ikut hidayah, masih dibilang Allah sebagai abdan syakur. Maka kita tidak boleh ngeluh apa kakak. Harus selalu tiap hari kita mencari alasan syukur agar kita menjadi abdan syakur. Dah, itulah materi hari ini. Sip. Apa? Iya. Frekuensinya syukur. Lah, kalau abang kakak ngeluh pun masuk ke zona kufur, apa selamat? Kan enggak. Lah, kan gini. Ikut saya ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku pasti tambah. Yuk, sekarang pakai hitungan kita. Kalau tidak bersyukur berarti dikurangi gitu harusnya. Tapi kan tidak gitu abang kakak. Kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur diazab. Jadi Nabi Nuh walaupun anaknya tidak mau ikut, ya kan, tetap dapat predikat abdan syakuro. Nah itulah saya bilang tadi di awal, hidayah itu tidak ada urusannya sama keluarga. Hidayah bahkan tidak tersambung dengan darah.
Saya ulang ya, hidayah tidak ada sambungannya dengan darah. Dia anak saya Ustaz. Nabi Nuh juga bilang gitu, dia anak saya. Bayangkan istrinya Nabi Nuh juga tidak mau ikut. Apalah lagi cuma istri Ustaz, anak Ustaz, jauh sekali. Saya pun manusia lemah juga gitu. Berdoa sama Allah supaya anak, cucu, keturunan saya. Makanya saya sering pakai kalimat kumpul keluarga. Antum sering dengar gak? Saya biasa pakai istilah kumpul keluarga. Itu dari mana dalilnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Surah Tahrim itu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mana mati terusnya? Ya. Alim soleh insyaallah. Jadi abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, mencari alasan syukur. Nabi Nuh alaihissalam tidak ideal kondisi keluarganya. Anaknya tidak mau ikut, istrinya tidak mau ikut, binatang yang justru naik. Tapi masya Allah, tabarakallah, Nabi Nuh alaihissalam tetap dapat julukan abdan syakur. Tadi saya cerita kayak contoh kecil ya, sederhana tuh. Bersyukurnya seorang Mas Gion yang anaknya mau belajar di BTQ padahal jaraknya jauh sekali. Ada orang yang anaknya dekat, jaraknya dekat, bukan anaknya dekat, jaraknya dekat dengan BTQ tapi tak sampai. Ini cari terus. Ada yang minta wajah apa? Wajah orang-orang yang bersamai ini. Mana kamera? Tinggal dibalik ya kamera itu di shoot. Aji bisa nggak shoot? Bisa di shoot wajah-wajah itu yang di YouTube minta. Ustadz, kami yang di rumah pengen tahu dong wajah-wajah para jamaah yang sedang taklim. Nah, nanti shoot ya muka mereka ya, jangan muka saya ya. Sampai habis SMK ini muka mereka ya terus pokoknya. Hidayah itu tidak ada urusannya sama darah. Hidayah tidak ada hubungan sama darah. Hidayah tidak ada hubungannya sama keluarga, adik-beradik, dan seterusnya. Tidak ada. Bisa Ji, diputar itu kamera Ji, aman dia. Nah, coba untuk gitu, lambaikan tangan. Nah, itu tutup tiang tuh. Nah, ini yang pelayan Baitullah nih, wajib baju merah nih. Hai teman-teman, kamu udah tahu belum? Aku beli kue gorengan. Nah ini dia orangnya. Nah, ini dia. Gorengannya enak teman-teman, karena baru digoreng. Nah, gitu. Nah ini dia orangnya. Nah, ini yang namanya pelayan Baitullah tuh, Bang Nurkholis. Beliau dari Eropa ya. Tretan. CS-nya Bang Abu ya, sama-sama merah pula tuh bajunya tuh hari ini tuh. Kompak. Ini Ridwan, Kabak Infak, ada Mas Awan. Ini jomblo-jomblo rahimakumullah tuh hijau masih platnya tuh. Bisa dilelang gitu ya. Ya kan? Ada gak kita malu-malu ya? Nah itu mak-mak itu di belakang. Nah, ya kan? Nah itu Mas Gion tuh yang tadi saya bilang anaknya, satu di bandara. Ya kan? Nah, ini Kois ya kan? Nah, ini abang kita dari Medan. Banyak ada manusianya. Jadi dulu Ayaman datang sini tidak ada namanya, tidak ada orangnya juga. Nah yang ini second tapi Mercy ya. Ya silakan abang kakak yang mau. Ini beliau nih belum laku ya, belum, masih dilelang, mudah-mudahan. Nah itu Bang Dodi udah laku tuh, jangan macam-macam ya. Bodyguardnya seram tuh. Nah ini Pak Doktor yang bikin program giat gerakan infak alat tulis. Nah, sampingnya itu Bang Abu yang punya nasi goreng Abu. Nah ini Bang Sam yang di IBC. Nah, shoot muka mereka aja, jangan muka saya lah. Gitu. Tengok
Tengok di Instagram, tengok di YouTube. Saya nggak bisa nak mutar-mutar ininya. Nggak ngerti saya. Nah, enak kan? Bisa ya, yang di YouTube nih ngatur-ngatur yang ceramah ya. Sebenarnya SMK-nya lah ya. Dan hebatnya kok saya turunkan gitu Pak. Insya Allah, Tuhan. Inilah jamaah nih. Bismillah ya. Ustaz, kota saya belum ada infak berasnya. Ya antum jadi pelopor lah di kota tersebut. Saya bilangnya sederhana aja, Allah tak perlu kita. Kita yang perlu Allah. Sip, ini santri penerima amanah semuanya SPA. Wah, tuh ada Ustaz Mukhtar. Tadi pas sampai gorengan, berhenti sebentar tuh. Oh, udah tahu dah dia. Udah nampak dah dia. Tuh. Oh Nah itu udah di situ ya. Sampai habis SMK di situ ya. Ayo teman-teman, kamu tahu nggak? Ya kan? Pasti nggak tahu kan? Pasti tahu ya. Aku lagi nonton Kancil teman-teman. Kancil BBK kata dia, Kancil WHW, udah berubah ada sponsornya. Ternyata di shoot teman-teman, aku nggak tahu siapa yang shootnya itu kata dia. Saya dengarkan tuh kata-kata itu. Jangan dikira saya tak nonton. Ya kan, inilah pelayan Baitullah. Follow akunnya ya, follow. Mau lihat kegiatannya beliau, ngapain aja, ya kan? Silakan follow akun pelayan Baitullah. Kalau di Masjidil Haram, pelayan Baitullah itu bahasa Arabnya Khadimul Haramain. Dia berarti Raja Salman. Nah, berarti kalau pelayan Baitullah ini dia rajanya gitu di atas. Khadimul Baitullah. Jadi Khadimul. Silakan follow. Abang akan nonton lah tuh. Itulah kegiatan-kegiatan Masjid Kapal Munzalan ya. Jadi, ayo teman-teman. Siapa follower subscribernya? Syauki follower. Sudah subscriber pertama tuh. Dia menonton. Asal ada video baru itulah dia follower pertama tuh. Ya, baju merah jangan sampai lepas ya kata Dono. Alhamdulillah nyikat WC kan. Ada Ustaz Adam ya, iya Ustaz Adam itu yang pakai baju ungu, Ustaz Adam. Konsultan zakat yang Samara Sakinah Mawaddah Warahmah. Jadi di sini di absen satu-satu. Sampingnya Ustaz Abbas, sampingnya ada Abang. Jadi walaupun beliau ini panggilnya Abang terus, sampai kapanpun tetap Abang dia. Ini santri arsitek Indonesia. Nah, di sampingnya Abang ada Ustaz ada Mas Jati ya kan, pakai baju ungu ya. Nah itu satu ya. Memang lagi mereka ini lagi duet ya. Abang dan Mas ya. Abang kalau bahasa Jawa artinya merah ya. Dah, itulah dia. Baik, abang kakak semuanya, ini yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mas, apa Mas tadi? Mencari alasan syukur. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakur. Ya, Bismillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga niat baik kita. Tonase turun ayaman. Manalah kita nak marah-marahkan orang ya kan? Tak boleh jalan-jalan, tak boleh keluar negeri. Tak ada, infak hukumnya sunnah. Antum juga nanti bikin surat Baitul Mal, kasih pemahaman sama kiai-kiai pondok-pondok, donasi yang mungkin turun atau stabil, tapi harga beras yang naik. Jadi gini abang kakak, saya jelaskan, harga beras naik. Kalaupun donasinya tetap di situ, stuck, kan beras yang bisa dibeli angkanya berkurang. Apalagi beras naik, donasi turun, habislah. Kalau pondok-pondok yang 800 kilo dapatnya 400 kilo, masih bisa kita kurangin. Jadi misalnya sisa 400, sisa 200. Yang kami tidak mampu nih abang kakak. Kalau pondok-pondok itu dapat berasnya cuma 2 karung, masa iya mau dibuang jadi sisa sekarung?
Kalau yang dapatnya cuma sekarung, masa iya jadi setengah karung? Tidak mungkin. Sedangkan jumlah pondok pesantren hari ini bertambah. Prinsip yang saya ini lebih baik mengurangi beras daripada mengurangi jumlah pondok pesantren. Kan pondok yang udah dapat tidak boleh dibuang, saya bilang. Nah, bagaimana caranya mau ikut gerakan infak beras? Saya mencari di Instagram, buka @infak beras. Masih banyak yang belum tahu nih, terutama yang TikTok. Coba admin budak-budak kawan-kawan suruh kerahkan ke situ. Itu yang nanya-nanya itu di follow up. Lihat di Instagram, lihat di YouTube. Abang kakak tadi mana? Syafranur. Lihat di lihat di YouTube. Di YouTube situ ada rekeningnya, ada nomor konfirmasi. Catat ya, 0811 57 77451. Ini nanti ada yang report saya lagi, nanti dikira saya minta-minta. Saya tidak minta untuk saya, bang kakak ya. Masya Allah, dosa Adi Boni. Sehat-sehat Ustaz, selalu jaga Allah, dilindungi Allah, ditunggu di Pontianak. Mudah-mudahan bisa silaturahim. Lagi banyak durian di Pontianak, silakan datang. Ahlan wasahlan. Saya ulang ya, 0811 57 77451. Hubungi aja nomor itu. Insyaallah mudah-mudahan jadi wasilah bisa silaturahim. Nah, buat yang hari ini akan beraktivitas, yang akan jualan, yang akan dagang, yang akan berusaha, yang akan buka warung, buka toko, mudah-mudahan bisnisnya, usahanya, rezekinya dikasih Allah yang banyak, halal, berkah, laku dagangannya, jualannya dimudahkan Allah, ya, dagangnya dikasih pembeli-pembeli yang baik-baik, dikasih partner-partner bisnis yang baik, dibukakan usaha-usaha yang berkah. Mudah-mudahan Allah berkahi bisnisnya, usahanya abang kakak sekeluarga, ya. Mudah-mudahan juga dijaga Allah. Ini beberapa ada daerah yang kena banjir, ya. Kita berdoa semoga banjirnya segera surut, ya. Allah berikan kesabaran, ketabahan untuk orang-orang saudara-saudara kita yang sedang kena banjir, yang sedang sakit semoga disembuhkan, diangkat Allah penyakitnya. Abang kakak yang sudah rutin nonton SMK, jadilah penyebar dakwah, jadilah penyeru dakwah, memperkenalkan gerakan infak beras ini, memperkenalkan kebaikan-kebaikan ini kepada orang-orang yang dikenal. Mudah-mudahan amal jariahnya ngalir juga buat abang kakak yang memperkenalkan, karena siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala kebaikan seperti orang yang melakukan. Doakan saya abang kakak, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga. Kami sekeluarga juga sedang belajar memperbaiki diri, berusaha untuk dekat dan taat sama Allah. Doakan saya, doakan istri saya, anak-anak saya sekeluarga. Semoga Allah kasih hidayah buat kami sekeluarga, mama saya, ibu saya, adik-beradik saya, keluarga besar kami, semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Insya Allah kami pun mendoakan abang kakak selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata